Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sebangsa dan setanah air Indonesia, para pemuda-pemudi Indonesia. Pagi hari ini saya akan mengenalkan diri atas nama Suharno, Dukuh Gudang, Desa Kaligendong, Kecamatan Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Umur 59, lahir di Boyolali. Saya hari ini akan menunjukkan kegiatan saya sehari-hari. Saya nyangkul untuk melestarikan tanah air kita Indonesia. Saya tanami singkong. Sehari-hari saya membuat bibit singkong atau nanam singkong Indonesia. Saya mengembangkan singkong karena saya ada cerita, yaitu dulu saya kekurangan pangan, ya ngikuti petunjuk dari orang tua. Kalau hidup itu kuncinya ada makanan atau ada pangan. Saya neliti kalau pangan yang bisa saya tabung di tanah, di dalam tanah itu singkong. Dan saya kalau teliti, alhamdulillah mulai dari ya kurang lebih 20 tahun sampai sekarang saya peneliti singkong dan saya kembangkan, saya jual bibitnya. Yaitu saya mengembangkan singkong dengan okulasi. Saya kasih nama singkong Indonesia kalau yang sudah saya okulasi. Varietas singkong jumlahnya banyak sekali. Menurut saya yang saya teliti lebih dari 150 jumlah varietas singkong. Kalau yang atas saya luruskan singkong karet. Itu dulu kalau publik makan singkong karet itu takut karena banyak racun atau membunuh atau mabuk. Tapi ternyata karet itu ada 13 varietas. Yang saya gunakan itu varietas singkong karet super, singkong karet tegak merah, singkong karet nyonya. Itu yang saya pilih. Kalau singkong, kalau nanam singkong lokal itu kalau ditanam 1 tahun rata-rata hanya 1 kilo sampai 2 kilo bahkan sampai 5 kilo. Setelah saya okulasi itu tahap pertama, penanaman pertama bibit dari saya. Kalau semua nanti teorinya ngikuti saya, itu pertama rata-rata 40 sampai 50 kilo. Nanti kalau sudah penanam kedua bisa sampai 75 kilo bahkan sampai 100 kilo, ada yang sampai 150 lebih. Ibaratnya nanam singkong harus dibuatkan rumah. Jadi tanah itu digunukan, setelah digunukan tanaman singkong ditanam, setelah ditanam dilingkari pupuk kandang. Itu setelah dilingkari pupuk kandang itu ditimbun, Mbak. Ditimbun ya seperti ini. Kalau mau tumpang sari seperti ini. Ini kalau sambil nunggu singkongnya 1 tahun itu di bawahnya bisa tumpang sari sawi bakso. Setelah sawi bakso nanti daun singkong itu lebat, kira-kira daun singkong itu sudah mulai gugur, itu bawahnya bisa ditanami cabai, Mbak. Cabai serat putih itu bisa. Jadi menanam singkong tidak hanya khusus singkong, bisa tumpang sari dengan sawi bakso pertama. Pertama itu kalau tidak sawi bakso, kacang brol, Mbak, atau kacang tanah. Itu bisa membenahi tanah. Lingkaran singkong itu kalau dikasih kacang tanah itu bisa gembur. Yang pertama, nanam singkong, yang pertama itu lahan. Kalau sudah lahan, dibagi jarak tanam. Nanam singkong Indonesia ini jaraknya 2x2. Kalau sudah dibagi jarak 2x2 itu dicangkul ke bawah 30 cm. Setelah dicangkul ke bawah 30 cm dinaikkan buat gunuan 35 cm. Berarti yang gembur itu sudah 65 cm. Setelah ada gunuan itu pertama itu langsung tanam bibitnya. Setelah ditanam itu lingkari pupuk kandang. Kalau dilingkari pupuk kandang setelah itu maunya singkongnya mau 1 meter, yaitu pupuknya ditata, Mbak, dilingkarkan di pohon. Itu kalau panjangnya bisa 1,5 meter, kalau pupuknya itu ditata tidak terlalu tebal tapi melebar. Karena singkong itu hidup akarnya itu buahnya cepat itu di bawah pupuk kandang. Jadi kalau kena sinar matahari itu pupuk kandang itu di tanah itu mengeluarkan air, Mbak. Jadi dingin.
Kalau 1 hektar Mbak, itu 1 hektar itu muatnya bibit dari saya itu 2.500 batang. Itu kalau dibuat rata-rata 40 kilo tahap pertama itu sudah 40 kilo kali 2.500. Itu ya kurang lebih 80 ton lah. Itu 1 hektar itu kurang lebih 80 ton itu tahap pertama. Kalau saya buat standar Mbak, kalau singkong itu rata-rata kalau naik terlalu tinggi ya enggak, turun terlalu rendah enggak. Kalau singkong standar itu Rp1.000, tapi kalau pas harga naik itu ada singkong sampai 2.500. Tapi dibuat 1.000 aja petani itu sudah ada untung. 1 hektar itu rata-rata 1 tahun 50 sampai 60 juta Mbak. Itu kalau betul-betul dikelola. Itu belum tumpang sarinya. Kalau ada tumpang sari kan sudah mengembalikan modalnya tanaman singkong. Ya kalau pertama saya kendalanya karena saya itu baru apa ya Mbak ya namanya kecil, tanah saya belum luas, hanya ngelola ini 5.000 meter ini saya kelola alhamdulillah. Karena saya modalnya dari dulu itu kecil, ya itu kalau nanamnya lebar ya harus sewa lahan. Waktu itu saya nanam di Solo Tigo itu ya sewa lahan, yang di apa itu di sebelah kampung saya ini ya sewa lahan Mbak, jadi lahannya tidak punya, harus sewa. Iya, harapan saya untuk generasi penerus bangsa Indonesia, khususnya para pemuda dan pemudi, mari lestarikan tanah air kita Indonesia yang sudah diperjuangkan para pahlawan dulu, harus dirawat atau lestarikan, ditanami singkong, jangan sampai ada tanah yang kosong. Karena kasihan kalau tanah kosong, banyak yang nganggur, terus banyak yang kekurangan makanan, itu kasihan. Maka marilah saya ajak atau sharing dengan Pak Suwarno, para pemuda Indonesia, mari terpadu bergabung-gabung membuat organisasi, membuat usaha pertanian, nanti terpadu dengan pertanian Mbak. Ya kalau mari temanku semua pemuda Indonesia, kalau yang ada yang berminat mau beli bibit ke kebun saya atau produk saya akan penangkar bibit singkong, sudah saya teliti betul, sudah bukti ada sampai 200 kilo, tidak bohong-bohongan. Tapi kalau ya dengan kegiatan harus telaten, di ladang itu perjuangan, panasnya matahari dan pasti haus, itu harus pakai perjuangan. Mari temanku semua pemuda Indonesia, mari lestarikan tanah air Indonesia, nanam singkong Indonesia supaya maju, supaya kuat ketahanan pangan di Indonesia.